Aku ingin katakan kepada kalian, Yahudi menguasai Arab, Yahudi menguasai Ka'bah, Yahudi menguasai Masjid Nabawi, dan mereka ingin memutus hubungan cintamu dengan Muhammad SAW melalui Wahabi-Wahabi itu. Mereka yang menguasai. Nanti Iran diserbu oleh Israel, Arab Saudi belain Israel. Kamu lihat, kamu akan bingung nanti. Saya ingin jujur sama Anda. Saya tidak sembunyi-sembunyi begitulah. Maka manusia bertarung kepada dirinya sendiri. Dia perang melawan nafsunya sendiri. Yang penting dia memenangkan kebenaran dari dirinya sendiri itu. Perkara kemarin kan saya sudah cek, Anda puasa seneng enggak? Enggak suka toh? Ngaku. Sholat suka enggak? Enggak suka. Wah, ini piye cak nun ya? Lah memang kalau kamu suka sholat, ngapain disuruh sholat? Betul enggak? Kamu dipaksa, diperintah sholat karena dasarnya kamu tidak suka. Dan kalau kamu mau ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, di situ letak kemuliaan hidupmu. Kalau sekedar melakukan apa yang kamu senangi, nek jare wong barat, do what you want to do, gampang. Pin ngoyo-ngoyo, pin neseng-neseng, do what you want to do. Apa filsafat kapopo itu? Nek jare Kartolo masyarakat nomor piro ini? Nek do what you want to do lah gampang, Mas. Kepengin jundu-jundu, kepengin mangan-mangan, kepengin sate-sate, ya gampang. Yang sukar dan yang menjadikan Anda seorang pendekar kehidupan adalah kalau Anda punya kesanggupan yang ikhlas melakukan sesuatu yang baik meskipun sesungguhnya engkau tidak suka. Anda tetap melakukannya. Atau Anda bersedia tidak melakukannya meskipun sesungguhnya engkau sangat suka. Kalau engkau sudah mampu seperti itu, namanya manusia dewasa, itu namanya insan kamil. Nek do what you want to do, you are free to do anything. Ya gampang, Mas. Pengen ngentut, neseng, ya gampang. Itu bukan filsafat hidup itu. Nek ngono iku arek cilik ya iso, anake wajan ya iso. Ini Bapak tak guyoning ini wong barat gak ngerti cara Indonesia. Saya kan suka gini-gini lah. Saya di mana-mana meso-meso, saya tuh suka meso di Arab, di Masjidil Haram ini meso aku. Lah kan sing paham kok tidak. Kan enggak ada nilai budayanya toh. Dan ini Arab ini haram. Apa cuk? Haram. Ayo. Haram cuk. Saya sama Kiai Kanjeng nangis berdoa, Rabbana, Totok nangis, Nevi nangis. Tiba-tiba datang Arab jawab, "La haram, ya buka haram." Aku pas dengar, Mas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu bermeluai deh. Setelah itu dia Kanjeng pemberani di Masjidil Haram. Anggere ana wong jenggoten kayu ngomong haram. Aku ingin katakan kepada kalian, Yahudi menguasai Arab, Yahudi menguasai Ka'bah, Yahudi menguasai Masjid Nabawi, dan mereka ingin memutus hubungan cintamu dengan Muhammad SAW melalui Wahabi-Wahabi itu. Mereka yang menguasai. Nanti Iran diserbu oleh Israel, Arab Saudi belain Israel. Kamu lihat, kamu akan bingung nanti. Tapi di Indonesia tidak masalah. Gelut-gelut dhewe kono. Indonesia kok musuhan karo gak musuhan gak jelas bedanya. Indonesia kok Allah saja sangat kagum sama Anda. Iki jane setan ta malaikat wis. Jadi jawaban saya sekarang adalah jawaban tafsir. Bukan jawaban epistemologis. Ya, epistemologinya nasnya nanti kita tanya karena saya harus mengerti batas-batas saya.
Jadi saya kira ada konsepnya Allah bahwa Muhammad itu tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain yang oleh Allah disuruh mengandalkan kehebatan. Misalnya dengan tongkat pada Nabi Musa, dengan kekuatan menyembuhkan pada Nabi Isa, dengan kekuatan untuk dibakar pada Nabi Ibrahim, dengan kekuatan bisa keluar dari perut ikan pada Nabi Nuh, pada Nabi Yunus. Artinya ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya vulgar, dalam tanda petik ya, vulgar ya, benar ya. Nah, Rasulullah itu tidak oleh Allah dilindungi untuk tidak hebat-hebat. Jadi dia ummi saja, dia biasa saja. Jadi dia kehebatannya justru karena dia biasa. Itu Mas. Jadi dia berjuang sebagaimana manusia biasa. Dia mengalahkan Abu Jahal yang hebat itu sebagai manusia biasa. Artinya beneran Rasulullah itu berjuang, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, kebudayaan untuk mengalahkan pengaruh Abu Jahal yang sebenarnya ingin merebut aset copyright air Zam-Zam. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya masalah kapitalisme. Itu sama dengan NATO merebut Libya, begitu, merebut Irak dan seterusnya. Nah, tapi Rasulullah waktu itu belum nabi dia. Rasulullah memperjuangkan sejak awal bagaimana melindungi semua hak-hak itu dengan kemampuan kemanusiaannya. Jadi Rasulullah menurut saya dikonsep oleh Allah memang untuk ummi. Ummi tidak dalam arti, menurut saya bukan dalam arti dia buta huruf wadah, tapi dia awam. Jadi dia berada pada level budaya awam, biasa-biasa saja. Bahkan dia memberi makan pengemis tiap hari di pasar Madinah itu. Pengemis Yahudi yang tiap hari kalau dikasih makan, itu dia membalas dengan nasihat, dan nasihatnya itu berupa jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Itu nasihatnya orang buta Yahudi yang tiap hari dikasih makan ini. Dan akhirnya karena Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad pun senang mendengar itu, dan dia datang ke sana untuk ngasih makan. Dan setelah Muhammad ngasih makan kepada si Yahudi buta ini, dikasih nasihat, pokoknya saya terima kasih kamu ngasih makan, saya hanya bisa membalas dengan nasihat. Nasihat saya adalah jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia itu tukang sihir. Jadi Rasulullah senang menikmati dimaki-maki tiap hari itu. Jadi aku pengen dolek wong ngemis sing ngono iku mang. Kalau ada saya akan tiap hari setia untuk datang. Jadi tidak ainun itu ya. Jadi gitu senang saya gitu. Jadi Rasulullah begitu awamnya. Kan kita tahu beliau punya pakaian hanya 3. Kalau satu dipakai berarti satu di lemari, yang satunya dicuci. Kalau yang dipakai kemudian dicuci, maka yang di lemari dia pakai, yang dia cuci ditaruh di lemari, kan gitu. Pokoknya muter seperti itu. Rasulullah bahkan tidak pernah makan kenyang berturut-turut 1 minggu. Rasulullah tidak pernah, Siti Aisyah tidak pernah memasak berturut-turut 3 hari. Mesti ada hari di mana Aisyah tidak bisa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Jadi hidupnya lebih sengsara dari Anda semua. Jadi gak usah pamer penderitaan lah awakmu. Allah kalah bertanding kon. Allah kon wong sik merokak bas-bus semua. Jadi ndak ada lah. Kita paling kita hanya mencicipi penderitaan Rasulullah, itu pun sangat sedikit. Jadi Rasulullah disuruh mengalami seperti kita. Bahkan Rasulullah juga sakit panas. Dan panasnya lebih daripada panas kita. Sehingga kita Rasulullah panas itu dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah kok begitu panas badanmu sehingga terbakar tanganku. Kata Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, karena Allah juga mencintaiku dengan cinta yang sangat tinggi, maka panasku pun dikasih panas yang sangat tinggi. Itu Rasulullah. Dia awakmu juga hati-hati. Gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya awam. Makanya ketika beliau ditawari, apakah Muhammad, apakah kamu mau menjadi nabi yang kaya raya dan raja? Mulkan nabi ya. Rasulullah menjawab, enggak, saya ya Allah kalau boleh saya cukup menjadi nabi yang awam saja. Nah, abdan nabi ya. Jadi nabi tapi orang biasa. Nah, ummi itu salah satu idiomatik dari keawaman itu menurut saya. Cuman selama ini diterjemahkan secara harafiah, buta huruf. Kalau dia buta huruf berarti waktu itu transaksi dagangnya beliau di daerah Syria itu tanpa tulisan, berarti lewat cangkem. Soalnya memang itu mungkin juga sih transaksi lewat cangkem ya maksudku.
Jadi saya punya anak asuh namanya Yatin. Ini Sabrang tahu. Jadi Mbak Yunya Yatin itu yang dulu gendongin Sabrang waktu kecil. Nah Mbak Wiwi itu punya adik namanya Yatin. Yatin itu kalau di sekolah bodoh sekali. Suruh ngitung 2 tambah 4 itu udah nggak bisa-bisa jawab. Tapi kalau dia disuruh beli apa-apa pinter banget. Jadi berapa rupiah susu Epiro itu ngerti dia. Jadi begitu praktek dia pinter. Begitu sekolah teori dia bodoh. Nah jadi pinter sama bodoh itu sebenarnya tidak jelas. Jadi kalaupun Rasulullah buta huruf itu tidak berarti dilantas bodoh. Juga ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril, ya Muhammad iqra, bacalah, itu kan untungnya Muhammad kan bukan orang Jawa asli yang 100%. Kalau dia orang Sunda lebih gawat lagi. Saya nggak bisa logat Sunda, tapi saya coba jawakan. Kalau misalnya Nabi Muhammad wong Jawa, sampai aku ngakarpe ya apa? Ngongkon moco di buku nih, kan gitu. Gak bawa buku ngongkon moco. Oh jelas aku buta huruf tuh, ngongkon moco sampai aku ya apa? Gak mungkin sampai dengan Gusti Allah kan gitu kan? Gak mungkin. Gusti Allah ngongkon mesti bener. Saya disuruh baca itu mana bukunya? Enggak, saya juga nggak bisa baca kan gitu kan Mas. Itu kan mengasihkan Iqra tok itu Mas, itu jadi buku sangat besar, asik sekali itu. Iqra itu tok loh. Di situ sampai kepada kauniyah, qauliyah, sampai pada ayat alam semesta, ayat manusia, ayat tekstual, sampai pada yang disebut membaca itu adalah meneliti, menganalisis, mendata, menyimpulkan, menarik garis, jarak pandang, sudut pandang, sisi pandang, apalagi bro, cara pandang, itu Iqra tok Mas.